dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, yakni di dunia maupun di akhirat, yufaqihu fiddin, maka Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia tentang agama, ya, tentang agama. Dan ini memotivasi kita semuanya untuk senantiasa, ya, bersemangat dalam belajar ilmu agama, ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Lebih-lebih 3, ya, bidang ilmu. Tentu ilmu agama ini luas, banyak sekali. Andaikan kita menggali ilmu agama ini mulai lahir sampai tua mati, kita belum bisa mempelajari semuanya, Pak. Banyak ilmu agama ini, banyak, ya, macam-macam. Ada ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu adab, sirah, ya, bahasa Arab, nahwu, sorof, macam-macam, banyak. Ya, kalau seandainya kita semuanya mempelajari semua bidang ilmu, nggak cukup waktu kita, nggak cukup. Tapi setidaknya ada 3 bidang ilmu yang harus menjadi prioritas utama kita, hal yang paling kita utamakan untuk kita pelajari. Yang pertama adalah tauhid, ilmu akidah, agar kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan akidah yang benar, tauhid yang benar, ya, karena tauhid adalah penentu nasib kita, apakah kita di surga ataukah kita di neraka. Yang kedua adalah ilmu tentang fikih, ilmu tentang fikih, bagaimana wudhu yang benar, sholat yang benar, ya, puasa yang benar, ya, kemudian juga jual beli yang benar, benar, itu fikih pembahasannya. Paling tidak kita pernah khatam, ya, satu kitab fikih yang ditulis oleh para ulama. Yang ketiga adalah ilmu tentang akhlak, tazkiyatun nufus, penyucian jiwa. Ini ilmu-ilmu yang prioritas, ilmu-ilmu yang penting. Oleh karenanya, ya, kajian-kajian kita, ya, kalau ada yang jadi panitia kajian, ya, prioritaskan 3 tema ini, ya, tema akidah, tema fikih, dan tema tentang akhlak, karena inilah intisari ilmu, ya, intisari ilmu. Namun harus diketahui bahwasanya ilmu itu kenapa begitu sangat mulia, dianjurkan oleh agama. Bahkan surat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah tentang ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Membaca adalah sarana untuk menuntut ilmu, ya. Kenapa ilmu begitu sangat diperhatikan, ditekankan? Karena ilmu adalah sarana untuk agar kita bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Kita tidak mungkin beribadah kepada Allah SWT dengan benar kecuali dengan ilmu. Bukankah Allah SWT menciptakan kita semuanya? Tujuannya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Ya. Dan tidak mungkin kita mewujudkan ibadah, merealisasikan ibadah dengan benar kecuali dengan ilmu. Karena ibadah itu diterima oleh Allah SWT dengan 2 syarat. Yang pertama, ikhlas lillahi jalla wa'ala, dan yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita nggak mungkin beribadah sesuai tuntunan Rasulullah kecuali kalau berilmu, kalau kita belajar. Kita nggak mungkin sholat seperti sholatnya Nabi SAW. Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Kecuali kalau kita belajar bagaimana tata cara sholatnya Nabi SAW, ya, membaca hadis-hadis Nabi,
ya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama tentang masalah ini, baru kita ya. Makanya di sini menuntut ilmu ya, kenapa dia sangat penting sekali? Karena dia adalah sarana ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Kita tidak mungkin beribadah dengan benar kecuali dengan ilmu. Pedagang tidak mungkin menjadi pedagang yang baik kecuali dengan ilmu. Karena kalau nggak punya ilmu, mungkin dia akan melakukan riba tanpa dia sadari. Ya, seorang tidak akan menikah berumah tangga dengan benar. Seorang suami tidak akan menjadi suami yang saleh. Seorang istri tidak mungkin menjadi istri yang salehah kecuali kalau dia ya berdasarkan ilmu. Karena kalau nggak punya ilmu, bagaimana dia akan menjadi saleh? Saleh itu adalah ya definisinya seorang yang menunaikan hak Allah dan hak manusia. Bagaimana dia akan menunaikan hak Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah SWT kalau dia tidak tahu mana yang perintah dan mana yang larangan? Bagaimana dia akan menunaikan hak manusia, berbuat baik kepada manusia kalau dia sendiri tidak tahu mana yang harus dia berbuat baik, apa saja yang harus dia lakukan? Jadi ma'asyiral muslimin, ilmu adalah sarana untuk beribadah. Oleh karenanya, inti dari sebuah ilmu adalah amal. Ilmu bukan hanya sekedar kita belajar, memiliki wawasan, banyak baca kitab, ikut hadir kajian di mana-mana, banyak hafalan, ya, banyak belajar kepada ustadz-ustadz, jumlah ustadznya ratusan misalkan. Bukan itu tujuan dari menuntut ilmu. Tujuan inti dari menuntut ilmu adalah amal. Ya, bagaimana kita mengamalkannya? Bagaimana kita mengamalkannya? Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menuntut ilmu tapi dia tidak mengamalkannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, sungguh besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ketika kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan. Ya, surat As-Saff. Jadi inti dari ilmu adalah amal. Ya, bukan cuma sekedar menambah wawasan, menambah hafalan, ya, menambah bacaan, ya, bukan itu inti dari ilmu. Oleh karenanya ini menjadi koreksi bagi kita. Selama ini kita belajar, selama ini kita ikut kajian, sudahkah kita mengamalkannya? Sudahkah kita ya mengamalkan apa yang kita telah pelajari? Kalau memang kita sudah mengamalkannya, maka ini tanda kebaikan insya Allah. Dan jika kita tidak mengamalkannya, ya, maka ini ya tanda bahwasanya ilmu kita ilmu yang tidak bermanfaat. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al-Fawaid pernah mengatakan, kullu ilmin la yazidul imana quwwatan wa thabatan fahuwa madhul. Setiap ilmu yang tidak menambah ya amal saleh dan tidak menambah kuatnya iman, maka itu adalah ilmu yang ternoda, ilmu yang terkotori, ilmu yang palsu, ya, bukan ilmu yang bermanfaat. Makanya kita dianjurkan untuk memohon, berdoa kepada Allah SWT bukan cuma sekedar ilmu, tapi minta ilmu yang bermanfaat. Kata Nabi SAW, salullaha ilman nafi'ah. Mintalah kepada Allah SWT itu ilmu yang bermanfaat, bukan cuma sekedar ilmu, ya. Dan doa Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Bahkan beliau berlindung kepada Allah SWT dari ilmu yang tidak bermanfaat.
Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, yaitu ilmu hanya sekedar pengetahuan. Sekarang kan banyak orang ya, pendidikannya tinggi ya, dia banyak baca kitab, dia banyak ya hafalan, masya Allah, dan ini sesuatu yang bagus sebenarnya. Tapi kalau tidak diiringi dengan amal, ya tidak membuahkan amal saleh. Ilmu hanya cuma sekedar pengetahuan, tapi tidak terlihat dalam ibadahnya, tidak terlihat dalam akhlaknya, maka semua itu hanya percuma dan sia-sia belaka. Ya, baik. Jadi yang pertama, kiat untuk menambah iman adalah menuntut ilmu, yaitu ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi bukan cuma sekedar mencari saja. Lebih daripada itu, dia mencari ilmu, kemudian dia mengamalkannya. Ya, dia mengamalkannya. Kemudian kata Syekh, wa abwabul ilmi syar'i katsiratun jiddan, wa awwalu ma yadkhulu fi dzalika qira'atul Qur'an wa tadabburuhu, fa inna kalamallahi min a'zami ma yazidul iman. Setelah beliau menjelaskan bahwa menuntut ilmu itu adalah salah satu faktor yang bisa menambahkan iman, ya, coba kita hadir dalam kajian seperti ini, ya, itu sudah menambah iman kita, ya, menambah keimanan kita. Kita bertemu dengan teman-teman kita, ya, itu sudah menambah keimanan kita, dan insya Allah akan menjadikan kita apa? Istiqomah. Oleh karenanya pesan saya, jangan tinggalkan majelis-majelis ilmu. Ketika kita di saat-saat seperti ini, kadang orang apa? Futur, sudah mulai males, ya, berguguran. Banyak sebagian ikhwah karena mungkin udah lama nggak hadir dalam kajian, ya, dalam majelis ilmu, kajian online ya, kakek banyak yang nggak ikut. Kalau online, ya, ikut pun kajian online, ya nggak fokus, ya, ngikut sambil ngopi, ambil HP-an, ya, ambil ngobrol kadang malahan, ya, nggak fokus, ya. Maka ketika kita hadir seperti ini menambah iman, menjadikan kita istiqamah, ya, karena bertemu dengan saudara-saudara kita, kemudian mendengarkan, ya, keterangan, ya, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharapkan bisa mencarger keimanan kita. Dan sumber ilmu yang paling utama adalah Al-Quran dan Sunnah. Makanya kata beliau, ya, yang paling utama dari cabang ilmu adalah Al-Quran, karena inti ilmu ada di dalam Al-Quran. Al-Quran itu kita mau cari apa saja ada dalam Al-Quran. Ya, tadi inti ilmu ada 3: akidah, kemudian fikih, kemudian akhlak. Itu mau cari di dalam Al-Quran ada, Pak. Pembahasan tauhid, Al-Quran itu dari awal sampai akhir isinya tauhid. Ya, surat Al-Fatihah itu isinya tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku beribadah, dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Tauhid kan ibadah hanya kepada Allah semata. Ya. Mau tentang masalah fikih, banyak. Bahkan sebagian ulama membukukan secara khusus tafsir ayatil ahkam, ayat-ayat yang berkaitan dengan fikih. Ya, mulai tentang wudu, tentang toharoh, tentang sholat, tentang puasa, zakat, haji, ya, kemudian pernikahan, jual beli, dan seterusnya. Itu ada semuanya dalam Al-Quran. Ya, ada semuanya dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, akhlak. Al-Quran ini isinya adalah akhlak. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya bagaimana akhlak Rasulullah SAW,
Jawabannya, kana hulukuhul Quran. Adalah akhlaknya Rasulullah SAW itu Al-Quran. Oleh karenanya, membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, merenungi Al-Quran, menghayati Al-Quran, ini salah satu faktor utama untuk menambah iman. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Surat Al-Anfal ayat 2. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila disebut Allah Subhanahu wa taala, hati mereka bergetar. Ini orang-orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran bergetar hatinya, ya, masuk, ya. Bahkan banyak para ulama ussalaf dahulu apabila membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran itu nangis, ya. Ada sebagian ulama bahkan ketika membaca Al-Quran nangis, ya, kemudian sakit sampai dijenguk sama teman-temannya, tetangga-tetangganya, ya. Nah, jadi bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, iman mereka semakin bertambah. Nah, ini. Jadi hati mereka jadi tenang kalau dibacain Al-Quran. Iman mereka semakin bertambah, meningkat. Ini orang-orang yang beriman, ya, tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah hati ini menjadi tenang. Ini menjadi koreksi bagi kita. Apakah kita sudah seperti itu? Ya, mari kita tanyakan masing-masing pada diri kita. Apakah kita ketika membaca Al-Quran, ketika mendengar Al-Quran, mempelajari Al-Quran, ya, menguatkan iman kita atau tidak? Menambah keimanan kita, menggetarkan hati kita atau tidak? Banyak sebagian kaum muslimin, ya, mereka apabila dibacakan Al-Quran malah keberatan, nggak nyaman. Nih kalau disetel murotal, wah, gak asik, ganti ya, minta ganti malah. Ganti ini apa? Dangdutan. Di setel dangdutan baru goyang, ya, baru waiki, baru mantep. Ini menunjukkan apa? Kerasnya hati. Kalau sudah seperti ini berarti menunjukkan bahwa hatinya apa? Keras. Ya, dia tidak senang dengan Al-Quran, kalamullah jalla wa'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah senang dengan seruling syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin, di antara faktor yang bisa menambah keimanan kita adalah membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, karena ini adalah sumber utama ilmu. Sumber utama ilmu. Siapa yang mau cari ilmu agama, pelajari Al-Quran. Pelajari Al-Quran itu bukan cuma bisa baca Al-Quran, ya, terus sudah. Ada orang yang salah paham, disangkanya belajar Al-Quran itu cuma sekedar yang penting bisa baca Al-Quran, ya, aku siswa wes, ya, sudah anak-anak SD, anak SD sudah bisa baca Al-Quran, ya sudah, yang penting siswa. Ini kekeliruan yang sangat fatal, ya, kekeliruan yang sangat fatal. Al-Quran bukan seperti itu. Al-Quran itu kita baca, ya, kita pelajari maknanya, tafsirnya, apalagi kita bukan orang Arab, ya, kemudian kita amalkan isinya. Itu makna mempelajari Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu.
Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ya, mempelajari Al-Quran bukan cuma sekedar mempelajari tajwidnya sampai dia bisa baca Al-Quran, bukan cuma sekedar itu saja. Kalau cuma sekedar itu saja, ya itu nggak nyampe setahun juga sudah kelar tuh. Ya, padahal Al-Quran itu kita pelajari sampai kita mati, sampai kita mati. Ya, wallahi ma'asyiral muslimin, andaikan kita membaca Al-Quran dan merenungi Al-Quran ya setiap hari sekalipun, masih banyak ya mutiara-mutiara ilmu yang belum kita dapatkan. Ya, kata Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi, menantu Nabi, ya, dan beliau juga termasuk sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau mengatakan, wallahi law tahurat qulubukum ma syabi'at an kalami rabbikum. Demi Allah, seandainya hati kalian bersih, ya, niscaya dia tidak akan pernah merasa puas, kenyang dari Al-Quran. Maksudnya apa? Kurang terus, ya, kurang terus. Jadi ini penting sekali, yaitu kita memperhatikan apa? Untuk membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, ya, mempelajari Al-Quran, ya. Jadi jangan sampai kita semangat belajar ilmu-ilmu yang lain, tapi ilmu tentang tafsir Al-Quran malah kita malas mempelajarinya, ya, malas mempelajarinya. Baik, selanjutnya ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil al-ulya. Termasuk ya faktor yang menambah iman adalah mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang baik dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang tinggi. Ini. Dan ini termasuk bagian dari rukun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk tauhid. Kita tahu tauhid ada 3 macam, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhid al-asma was sifat. Ya, tauhidul asma was sifat. Apa itu tauhidul asma was sifat? Kita menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Mari kita perhatikan, cermati ayat yang mulia ini baik-baik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan 2 hal penting dalam memahami tauhidul asma was sifat. Yang pertama, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti meniadakan ya tasybih. Apa tasybih itu? Yaitu menyamakan Allah dengan makhluk. Menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Jadi tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Kalau ada yang mengatakan ya Allah Subhanahu wa taala punya pendengaran dan pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk, maka ini berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, dan ini nggak boleh. Kalau dia mengatakan penglihatan Allah sama dengan penglihatan manusia, maka berarti ini tasybih, dan ini tidak diperbolehkan, haram, bahkan kekufuran. Yang kedua, wa huwas samiul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini berarti menetapkan sifat yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, ini bantahan kepada orang-orang Mu'attilah, orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah yang mengingkari ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik secara keseluruhan ataupun secara sebagian, seperti kaum Asy'ariyah. Ya, Mu'attilah ada yang secara keseluruhan seperti Jahmiyah. Allah Subhanahu wa taala ditiadakan dari sifat-sifatnya.
atau sebagian. Ya, seperti kaum Asy'ariyah, mereka menetapkan hanya sebagian sifat saja. Ya, hanya sebagian sifat. Nah, 7, ada yang ditambahi Abu Mansur Al-Maturidi jadi 20 sifat. Selainnya, ya, itu tidak ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka tidak menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala istiwa di atas langit. Mereka tidak menetapkan sifat nuzul. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia. Ya, karena itu enggak masuk dalam bagian mereka tadi. Jadi sebagian ditetapkan, sebagian ditolak. Ya, alasannya kalau ditetapkan menyerupakan dengan makhluk. Menyerupakan dengan makhluk. Dan ini kesalahan. Ya, kesalahan. Cara pemahaman seperti ini kesalahan. Karena dalam ayat ini pun Allah SWT menetapkan, Allah mendengar, Allah melihat. Allah tahu makhluk juga punya mendengar dan melihat. Tapi Allah tetapkan bahwa dirinya mendengar dan melihat. Menunjukkan bahwa Allah SWT mendengar dan melihat, ya, tapi tidak sama dengan makhluknya. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam Tauhidul Asma wa Sifat. Dan ini penting, ma'asyiral muslimin, kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala agar semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, kita semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Dengan kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, kita akan semakin sayang sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan semakin dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba misalkan kalau kita sadari bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah As-Sami'ul Basir, mendengar dan melihat. Ya, mendengar misalkan. Berarti konsekuensinya kalau kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar, berarti kita akan hati-hati dengan ucapan kita. Ya. Walaupun bisik-bisik, orang lain nggak ada yang dengar, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Masih ingat hadis tentang seorang wanita yang datang curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana dia zihar oleh suaminya, yaitu Khawlah, datang kepada Nabi. Zihar itu artinya suami mengatakan kepada istrinya, engkau bagiku bagaikan, ya, punggung ibuku, yakni mengharamkan istrinya, ya, karena seorang tidak boleh menikahi ibunya, jadi disamakan seperti ibunya. Ini berarti mengharamkan sesuatu yang halal. Istri tentu bukan seperti ibu, ya, tidak sama. Tapi dia mengatakan, ya, kamu haram bagi saya seperti halnya haram ibu saya. Dan ini nggak boleh, ya. Taib. Jadi Khawlah pernah mengadu kepada Nabi, curhat kepada Nabi. Di rumah Nabi ada Aisyah di kamar. Kata Aisyah, sebagian ucapannya, obrolannya remang-remang. Ada yang saya dengar, ada yang enggak. Ya, di kamarnya Nabi. Rumahnya Nabi mungkin nggak kayak rumah kita yang gede gitu, ya. Ada kamar di atas, ada kamar di bawah, enggak. Ya, kamarnya Nabi kecil. Ya, itu saja ada tidak. Tapi Allah SWT menurunkan Al-Quran dalam surat Al-Mujadilah, qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mendengar ucapan seorang wanita yang curhat mengadu kepadamu, wahai Nabi. Allah dengar. Ya, sehingga kalau kita memahami hal ini, kita akan berhati-hati dengan ucapan kita. Ya. Demikian juga kalau kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala di antara namanya adalah Al-Basir, melihat. Berarti kita akan berhati-hati dengan perbuatan kita. Walaupun di tengah malam, ya, sepi, orang nggak ada yang tahu. Ingat,
Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, walaupun atasan nggak tahu, KPK nggak tahu, ya ingat, ya Allah Subhanahu wa taala tahu. Makanya dulu menarik, ada seorang gubernurnya Umar bin Khattab, Iyad bin Ghanam, pernah mengatakan, demi Allah, saya disetrika punggung saya lebih saya senangi daripada ya saya ngambil uang negara, kas negara, walaupun cuma 1 dirham. Walaupun cuma 1 dirham. Kenapa? Karena dia takut sama Allah SWT, merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini pemimpin-pemimpin seperti inilah yang kita harapkan, yaitu pemimpin-pemimpin yang takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya, ma'asyiral muslimin, di antara faktor untuk menambah iman, menguatkan iman adalah kita mempelajari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, agar kita semakin bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana kata Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah SWT adalah orang yang ya kenal dengan Allah SWT, yang berilmu tentang Allah SWT. Ya, seorang ulama ussalaf mengatakan, man kana lillahi a'raf kana billahi ahwaf. Orang semakin kenal sama Allah, maka dia akan semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama Allah banyak. Disebutkan di dalam hadis, innalillahi tis'an wa tis'ina isman man ahsaha dakhalal jannah. Allah SWT itu memiliki 99 nama. Itu pun bukan pembatas, ya, masih banyak lagi yang belum disebutkan. Ya, siapa yang ahsaha itu maksudnya adalah ya menghafal lafadznya, kemudian memahami maknanya, dan dia mengamalkan kandungannya, ya, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Kemudian selanjutnya, di antara faktor yang menguatkan iman adalah at-ta'ammulu fi siratin nabiyil karim. Ya, mengamalkan atau merenungi, mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ya, sirah itu artinya perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah SWT kepada kita, ya, yang menunjukkan jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sangat penting kita ini belajar sirah Nabi Muhammad SAW. Bagaimana belajar kehidupan Nabi SAW, bukan cuma sekedar untuk asik dibaca, bukan cuma sekedar untuk dongeng, ya, semata, tapi lebih daripada itu, bagaimana kita bisa mengambil ibrah, pelajaran dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar tentang adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya sarankan kita baca buku Syama'ilun Nabi karya Imam Tirmidzi, ya. Bagaimana mengenal Nabi lebih dekat, kepribadian Nabi, akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana saya anjurkan juga untuk tentang masalah asma wa sifat, ada buku yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak juga, Fiqhul Asma'il Husna, fikih tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah. Jadi satu persatu dijelaskan makna, misalkan Allah itu apa saja, ya, makna Ar-Rahman, Ar-Rahim, As-Sami, Al-Basir, satu persatu dijelaskan, kemudian kandungan maknanya bagaimana, ya. Itu sangat bagus sekali, ya, membaca buku seperti itu, supaya kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga buku-buku sirah Nabi Muhammad SAW banyak. Ada buku bagus, Ar-Rahiqul Mahtum karya Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri,
ya. Ada juga buku bagus juga, Fiqhu As-Sirah An-Nabawiyah, Dr. Zaid bin Abdul Karim Az-Zaid. Jadi itu menariknya kalau itu diambil faedah-faedahnya. Jadi misalkan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau perang Badar apa saja, pelajaran-pelajaran dari peristiwa perang Badar, Khandaq, perang Uhud, ya, apa saja, Fathu Makkah atau perjanjian Hudaybiyah, peristiwa-peristiwa. Setiap peristiwa beliau akan menyebutkan apa? Faedah-faedahnya, ibrah-ibrahnya, ya, dan itu sudah diterjemahkan, ya. Kitab-kitab yang tadi saya sebutkan semuanya sudah diterjemahkan, ya. Jadi sangat penting bagi kita untuk mempelajarinya. Jangan sampai kita ini nggak kenal dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ditanya tentang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ngerti ini Aisyah atau Khadijah, padahal istrinya Nabi banyak, ya. Ditanya tentang anaknya Nabi Muhammad SAW nggak ngerti. Tapi kalau soal artis, bintang film, pemain bola, wah ngerti. Oh, ini artis ini lagi cerai nih, nah, ya. Oh, ini lagi masalah nih, kena narkoba dia, misalnya, ngerti, ya. Tapi tentang Nabi Muhammad SAW kita nggak ngerti. Ini kan lucu. Nabi Muhammad SAW, ya, orang yang menjadi suri tauladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh Rasul SAW itu adalah suri tauladan yang baik bagi kalian. Nah, faedahnya kalau kita mempelajari kehidupan Nabi, akhlaknya Nabi, kita bisa niru. Coba, misalkan kita baca hadis, misalkan nih, ya, kata sahabat Jabir, ma ro'ani Rasul sallam illa tabassam. Rasulullah nggak pernah bertemu dengan saya, ketemu sama saya, kecuali beliau senyum. Ya, itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, murah senyum, akhlaknya baik. Kana Nabi Sallam ahsanan nasi khuluqa. Nabi itu orang yang paling baik akhlaknya. Lah, kita kalau mempelajari sirah Nabi seperti itu, akhlaknya Nabi, kita termotivasi karena kita mengidolakan beliau. Kita kalau sudah mengidolakan orang, apa sih? Kita akan tiru dia. Orang yang mengidolakan misalkan nih artis Korea, atau orang yang mengidolakan apa? Pemain bola, Ronaldo, Messi misalkan. Apa yang dia lakukan? Ya, yang dia lakukan dia tiru. Ya. Gimana rambutnya, cara berjalannya, tendangannya, terus ditiru kabeh. Ya, orang kalau sudah ngefans, kalau sudah mengidolakan seperti itu. Nah, yang menjadi masalah adalah jangan salah idola. Idola kita bukan pemain bola, idola kita bukan orang-orang kafir, orang-orang fasik. Idola kita adalah Nabi Muhammad SAW. Muhammad idola kita. Ngapain kita mengidolakan orang-orang kafir? Mereka aja nggak kenal sama kita, nggak sayang sama kita, ya. Idolakan Nabi Muhammad SAW yang begitu sayang sama kita, yang begitu rindu kepada kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lawadittu an altaqiya bi ihwani. Ya, kata Nabi SAW, saya pingin untuk bertemu dengan saudara-saudara saya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, alasna ashabak? Wahai Rasulullah, bukankah kami adalah para sahabatmu? Kok kamu pengen bertemu dengan sahabat-sahabat teman-temanmu? Kami kan sahabatmu. Antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Wa ihwani qaumun yu'minuna bi walam yaruni. Adapun yang saya rindukan adalah ihwani, saudara-saudaraku, yaitu suatu kaum yang beriman kepadaku tapi belum pernah lihat aku. Ya, Nabi SAW merindukan kita. Bahkan kata beliau, ana faratukum alal haud, aku tunggu kalian wahai umatku di telagaku nanti. Ya, oleh karenanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini sangat penting, ya, yaitu mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya,
untuk diri kita, kemudian juga ajarkan kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, ya, istri kita ajarkan kepada mereka nih sirah-sirah istri-istri Nabi, ya, anak-anak juga demikian. Kita ceritain tentang sahabat-sahabat, tanamkan kepada mereka. Dulu para salaf seperti itu. Kana salafu yu'allimuna auladahum hubba Abi Bakrin wa Umar kama yu'allimunahum surat al-Fatihah. Adalah para ulama salaf mengajarkan kepada anak-anak mereka bagaimana cinta kepada Allah, bagaimana cinta kepada Abu Bakar dan Umar, ditanamkan, ya, agar cinta kepada Abu Bakar, cinta kepada Umar sejak kecil, Pak, ditanamkan. Nah, sekarang kita ini pendidikan anaknya kadang kurang, hanya mendidik, ya, anak-anak kita dengan pendidikan dengan materi-materi, pelajaran-pelajaran umum saja, pelajaran agamanya kurang, ya. Apalagi kadang-kadang di sekolah tuh pelajaran agamanya sekali dalam, ya, seminggu, sering bolos bisa Ustadz. Gimana kita akan mencetak generasi yang saleh, memiliki anak-anak yang saleh, yang salehah, kalau agama mereka tidak mendapatkan, ya. Baik. Kemudian diantara yang menambah iman juga adalah ma'rifatu mahasinid dinil islami, mengenal keindahan, ya, agama Islam. Islam ini adalah agama yang indah, ya. Islam ini adalah agama yang indah, satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah SWT. Inna dina inda wahil Islam, agama di sisi Allah itu adalah Islam. Bahkan kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka, ya, dia wa may yabtaghi fala yuqbala, tidak akan diterima, dan dia termasuk orang-orang yang rugi di akhirat nanti, ya. Dan Islam ini agama yang sangat indah, nggak ada agama yang lebih indah daripada agama Islam. Coba, semua permasalahan sudah dibahas dalam agama Islam, komplit, Pak. Bahkan masalah, maaf, buang hajat, qadhaul hajah, itu dibahas. Masalah makan, masalah tidur, ya, masalah detail lah, semuanya dibahas. Bersin aja dibahas, bagaimana adabnya, semuanya dibahas. Apalagi masalah-masalah yang, ya, lebih besar, ibadah, ya, masalah bernegara, termasuk bagaimana menghadapi kalau misalkan kebijakan-kebijakan pemerintah kita nggak serak, nggak puas, misalkan nggak terima, diatur dalam agama Islam, ya, diatur dalam agama Islam. Indah. Asalkan kita nurut sama aturan-aturan agama Islam, maka kita akan bahagia, ya. Nah, ini perlu kita renungkan, ya. Kalau kita ngerti tentang keindahan agama Islam, insya Allah ini akan memperkuat iman kita. Banyak orang-orang yang ngerti ilmunya, maka dia tidak mungkin kemudian setelah memeluk agama Islam murtad, ya. Kata Nabi SAW, salasun man kunna fi wajada halawatal iman, ya, tiga hal jika itu ada pada seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Salah satunya adalah, ya, seorang yang benci untuk kembali kepada kekufuran, sebagaimana dia benci untuk dicampakkan ke neraka, ya. Artinya bagaimana mungkin dia akan murtad, ya, kembali kepada kekufuran? Dia sudah merasakan dengan agama Islam, ya. Jadi ini makanya semakin kita mempelajari tentang Islam, insya Allah kita akan semakin mantap. Pentingnya di sini belajar ilmu agama, ya. Makanya dalam kita belajar ilmu agama itu, hal yang paling penting adalah kita mengetahui hikmah-hikmahnya. Itu yang disebut oleh para ulama dengan maqasidus syariah, atau ilmu tentang mahasinud dinil islami, keindahan agama Islam, ya. Misalkan Allah memerintahkan kita sholat, apa saja sih hikmah-hikmah dari sholat itu?
Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa. Hikmah puasa itu apa aja? Manfaat-manfaatnya apa saja? Ya, zakat, haji. Semua perintah Allah pasti mendatangkan manfaat, hikmah. Demikian juga ketika Allah melarang. Kenapa Allah melarang kita makan babi? Ada hikmah-hikmahnya. Itu kalau kita pelajari akan menambah keimanan kita. Ya, akan menambah keimanan kita. Demikian juga, masya Allah, ya, sekarang ini kita ya diuji oleh Allah SWT, pandemi COVID-19, ya, sudah 7 bulan belum selesai. Banyak hal-hal ya yang menjadi ilmu bagi kita. Ya mungkin sebelumnya kita nggak tahu, tapi ternyata sudah diatur di dalam agama kita. Ya, nah, misalkan sebelumnya kita mungkin belum tahu kalau boleh seorang itu tidak sholat berjamaah kalau memang ada takut ya terhadap sakit, ya, seperti awal-awal pertama kali, ya, sesuai anjuran pemerintah di rumah aja. Udzur, salah satu udzur dari sholat berjamaah adalah kalau ada rasa kepanikan, takut. Ya, demikian juga masalah sholat dengan jaga jarak, sholat dengan masker. Ini mungkin masalah-masalah yang baru, ya, yang baru, yang sebelumnya kita mungkin tidak kenal. Dengan adanya ini menambah wawasan kita, ya, menambah wawasan kita. Dan saya ingatkan, banyak masalah-masalah di saat pandemi seperti ini, masalah-masalah fikih yang diperselisihkan, yang hendaknya ini satu, menambah ilmu bagi kita, dan yang kedua juga pembelajaran bagi kita untuk lebih dewasa dalam menyikapi perbedaan. Ya, sebagian mungkin nggak memperbolehkan sholat dengan jaga jarak, sebagian mungkin nggak membolehkan sholat dengan memakai masker, sebagian ya malah menganjurkan. Ya, seperti ini, perbedaan-perbedaan seperti ini harus kita sikapi dengan lapang dada. Ya, kata Imam Ibnul Qayyim, orang itu semakin belajar ilmu agama, maka dia harus semakin lebih dewasa. Percuma kalau kita ngaji-ngaji tapi ternyata nggak dewasa-dewasa, tukarana ya. Ini berarti belum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semakin orang itu berilmu, dia harus semakin lapang dada dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada, ya, perbedaan-perbedaan yang ada. Banyak masalah-masalah di tengah Covid ini yang sejatinya itu sudah diatur oleh agama kita. Anjuran untuk cuci tangan misalkan, agama kita jauh-jauh hari sudah menganjurkan. Setiap kali sholat kita disuruh untuk cuci tangan. Wudhu kan? Wudhu kan cuci tangan. Ya, sebelumnya. Ketika bangun tidur suruh cuci tangan. Ya, sebelum makan dianjurkan untuk cuci tangan. Itu sudah dianjurkan oleh agama kita. Memakai masker, ya, memakai masker itu juga sudah dianjurkan oleh agama. Karena inti dari memakai masker itu kan yaitu ketika terutama yaitu ketika bersin, ya. Nabi SAW mengatakan idza ya fal ya yaqdimhu biyadihi, apa yang bersin di antara kalian maka tutuplah dengan tangannya, ya, tutuplah dengan tangannya. Itu bang repot pakai nutup tangan terus, ya udah pakai masker. Itu juga sudah dianjurkan. Menjaga jarak, ya, juga sudah dianjurkan oleh syariat. Bagaimana kita menjauhi tempat-tempat wabah, ya, firra minal majdzumi firaraka minal asad, larilah kamu dari, ya, orang yang terkena lepra, ya, penyakit menular, seperti kamu lari dari singa. Ini sudah diajarkan. Jadi kalau kita ini ngaji tentang ilmu agama, kita akan semakin yakin dengan agama kita, semakin mantap, semakin cinta dengan agama Islam, ya. Nah, demikian juga di antara hal yang menguatkan iman adalah
membaca qiraatu siyaris salafis saleh, baca kisah-kisah ulama salaf, kisah sahabat, kisah tabi'in, ya, penting, Pak. Ya. Karena kisah-kisah mereka itu bisa menjadi penguat iman kita. Kisah para nabi, gitu ya. Nah, itu penting tuh. Coba kalau kita misalkan baca kisahnya Nabi Ibrahim, bagaimana beliau dibakar. Bagaimana kita membaca kisah Nabi Musa yang dikejar-kejar oleh Fir'aun, ya, kemudian ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi ternyata dimusuhi oleh kaumnya. Nah, ini akan menjadikan kita bandingkan sekarang ujian cobaan kita, dibandingkan dengan para nabi, dibandingkan dengan para salaf dahulu, nggak ada apa-apanya, Pak. Nggak ada apa-apanya. Kita paling cuma baru dibilangin apa? Radikal, baru dibilangin cingkrang kebanjiran, ya, Wahabi, ya. Baru cuma dibilangin gitu doang. Ya, belum mendapatkan tantangan ujian seperti para salaf dahulu. Jadi membaca kisah-kisah itu sangat penting. Demikian juga di antara yang menguatkan iman adalah at-ta'ammulu fi ayatillahil kauniyah, merenungi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita renungi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Matahari, langit, bumi, gunung, laut, bahkan diri kita sendiri ini. Mari kita perhatikan. Wa fi anfusikum afala tubsirun, pada diri kalian, apa kalian tidak memperhatikan? Coba kita lihat diri kita, bagaimana Allah SWT menciptakan kita dengan ciptaan yang begitu indah. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik penciptaan. Ya, ini sekaligus bantahan, Pak, sama untuk teori Darwin yang mengatakan bahwasanya asal manusia itu dari kera. Ini teori batil, ya, teori yang tidak sesuai dengan agama, Quran dan hadis, dan tidak dibuktikan secara ilmiah. Nggak ada bukti otentiknya. Makanya tidak semua teori yang ada di buku-buku ya langsung dilahap begitu aja, dipercaya begitu aja. Ya, kita harus menimbang semuanya dengan agama kita, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi kalau kita merenungi ciptaan-ciptaan Allah SWT, Masya Allah. Coba kita misalkan, mungkin sudah pernah, atau ya kalau yang belum, ya perlu diagendakan, ya, ke laut misalkan. Subhanallah, ya, begitu luasnya. Ke gunung, ya, ke tempat-tempat yang indah. Kalau begitu indahnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Langit yang begitu gagah, kuat, kokoh, nggak ada retak sedikit pun. Arsitek mana coba yang bisa ya bangun seperti itu? Nggak bakalan ada. Udah gitu nggak ada tiangnya lagi, Pak. Ya, sehebat-hebatnya arsitek manusia, ya, kalau bikin ya ada retaknya. Udah gitu ada tiangnya pasti, ya. Tapi langit tidak, matahari, bulan, ya, sinarnya yang begitu bermanfaat, nggak pakai listrik, Pak. Ya, nggak pakai listrik, Masya Allah. Semua ini jangan kemudian kita jadikan cuma lalu lalang begitu aja. Kadang kita lalu lalang begitu aja, ya, lihat matahari, lihat, tapi tidak menambah keimanan kita. Ini yang kurang pada diri kita. Rekreasi, pariwisata, tapi hanya sekedar senang-senang aja, tapi tidak menambah iman. Nah, ini keliru. Silahkan kita rekreasi, jalan-jalan ke laut, ke misalnya, tapi jadikan tujuan kita adalah untuk menambah iman, ya, untuk menambah iman. Kalau hanya cuma senang-senang saja, orang kafir juga senang rekreasi, Pak, ya.
Kita harus beda dengan orang-orang kafir. Ya, kalau orang-orang kafir cuma sekedar senang-senang saja, tapi orang-orang yang beriman tidak. Dia melihat laut, dia melihat gunung, dia melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu menambah kecintaannya kepada Allah, menambah imannya kepada Allah. Baik. Yang terakhir adalah ya, beramal saleh. Ta'atullah wa imtisalu amrih. Ya, taat kepada Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Ya, jadi faktor untuk menambah iman adalah bagaimana kita beramal saleh. Ya, dan amal saleh mencakup 3. Kata beliau, a'malun qalbiyah, amalan-amalan hati, seperti cinta kepada Allah SWT, berharap kepada Allah, ya, takut kepada Allah SWT, tawakal kepada Allah SWT. Ya, termasuk saat-saat sekarang ini, nah ini harus dikuatkan nih tawakalnya. Ya, pandemi banyak yang terdampak ekonominya, ini harus dikuatkan, dikencengin tauhidnya, tawakalnya. Ya, nah, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya tidak akan menyia-nyiakan kita. Ya, rezeki kita sudah ditata sama Allah Subhanahu wa taala sebelum kita lahir di dunia ini. Yang kedua, a'malul lisan, amalan-amalan lisan, seperti kita zikir subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah, membaca Al-Qur'an, ya, itu amalan-amalan lisan, azan, dakwah, ya. Baik, amar ma'ruf nahi mungkar, ini amalan-amalan lisan, ini amal saleh, ibadah. Kemudian yang ketiga, a'malul jawarih, amalan-amalan anggota badan, seperti sholat, sodako, zakat, haji, ya. Ini amalan-amalan anggota badan, menyingkirkan gangguan dari jalan, berbakti kepada orang tua, ini amalan-amalan anggota badan. Intinya termasuk ya, faktor yang paling penting untuk menambah iman adalah beramal soleh. Ya, makanya dulu para ulama kan mengatakan seperti itu. Ayo kita menambah iman kita. Bagaimana cara menambah iman? Mereka mengatakan kalau kita beramal soleh, ya, kalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, iman akan bertambah. Dan apabila kita maksiat kepada Allah, maka iman akan berkurang. Sehingga di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah iman bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di antara kiat untuk menambah iman adalah dengan bersungguh-sungguh dalam beramal saleh, baik amalan hati, baik amalan lisan, maupun yang ketiga yaitu amalan anggota badan. Semua amal saleh, semua ibadah yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, yang namanya amal saleh itu harus memenuhi 2 syarat. Kalau nggak memenuhi 2 syarat ini, berarti itu bukan amal saleh, yaitu ikhlas, dan yang kedua adalah mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru disebut amal saleh. Kalau nggak memenuhi salah satu dari 2 kriteria tadi, ya, baik dua-duanya nggak terpenuhi atau salah satunya, maka itu tidak disebut sebagai amal saleh. Ya, baik. Kesimpulannya bahwa kita harus memperkuat, ya, iman kita, dan beliau telah menyebutkan beberapa faktor-faktor yang bisa memperkuat iman kita. Yang pertama adalah ngaji ilmu agama. Yang kedua, membaca Al-Quran. Yang ketiga, ya, mengenal nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, memahami kandungannya dan mengamalkannya. Kemudian yang keempat, mempelajari dan merenungi sirah Nabi kita Muhammad SAW. Ya, perjalanan hidup Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian yang kelima, mengenal
keindahan agama Islam, ya, bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang indah, ya, semuanya telah tertata dengan rapi. Kemudian yang keenam adalah mempelajari sirah salafus saleh, ya, sirah para nabi, sirah para sahabat, sirah tabi'in, sirah para imam, ya, agar kita bisa meneladani mereka, ya, perjuangan mereka, ya, ibadah mereka, akhlak mereka. Kemudian yang ketujuh adalah merenungi, ya, ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala seperti langit, bumi, matahari, ya, gunung, laut, manusia, hewan, tumbuhan, yang jika kita renungkan maka itu akan menambah keimanan kita. Dan yang terakhir yaitu dengan beramal saleh, melaksanakan perintahnya, larangannya. Nah, itu ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah taala tinggal sekali pertemuan lagi, kita akan selesaikan, yaitu tentang faktor-faktor yang menggerogoti iman, ya, menggerogoti iman, mengurangi iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang kita pelajari bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi kita untuk mengamalkannya, karena inti dari ngaji ilmu agama adalah amal. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.